nomor 1, diketahui S, X lebih kecil sama dengan 6, bilangan asli. P, X sedemikian sehingga lebih kecil dari 5, dan X elemen dari S. Q, X sedemikian sehingga lebih besar dari 4, dan X elemen dari S. R, X sedemikian sehingga lebih besar X lebih kecil sama dengan 6, X elemen dari semesta. Dengan menuliskan anggota-anggotanya, tentukan A, P irisan Q, B, P irisan R, C, Q irisan R. Jawaban, S buka kurung 1,2,3,4,5,6 tutup kurung. P sama dengan buka kurung 1,2,3,3 tutup kurung. Q sama dengan buka kurung 5,6 tutup kurung. R sama dengan buka kurung 3,4,5,6 tutup kurung. A sama dengan P irisan Q sama dengan himpunan kosong karena tidak terdapat angka yang sama di antara P dan juga Q. Yang B sama dengan P irisan R sama dengan buka kurung 3,4 tutup kurung. C sama dengan Q irisan R sama dengan buka kurung 5,6 tutup kurung. Dan ini berupa gambar dari himpunan di di sini saya akan melanjutkan soalnya. Ini tentang komplement. Sumbernya dari ini. Soalnya diketahui anggota himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Yang ditanya tentukan A komplement dan A irisan B komplement. Sebelumnya komplement itu dapat diartikan sebagai semua anggota himpunan S. Ini misalnya A komplement C yang tadi ditanyakan, yang bukan anggota himpunan A. Nah, kita tulis dulu anggota himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan 4. B-nya 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada yang sama yaitu angka A, angka 4 kita tulis di tengah-tengah. Sisanya berarti yang A 1, 2, dan 3. Yang B sisanya 5, 6, dan 7. Nah, lalu himpunan semestanya sisa dari anggota A dan B, yaitu 8 dan 9. Kita taruh di luar diagramnya. Lalu di sini bisa terlihat kalau A komplement itu kita arsir bagian sininya, keluarnya. Kita arsir sama kan yang bukan anggota himpunan A, berarti kita arsir selain yang A. Di sini kita arsir. Berarti A komplement yaitu anggotanya 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa 4 tidak diikuti? Karena dia merupakan irisan yang terdapat di anggota himpunan A. Jadi yang termasuk A komplement ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua itu yang ditanya A irisan B komplement. Kita tulis lagi kayak seperti tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kayak semesta. Di luarnya 8 dan 9. Yang pertama itu langkahnya kita cari irisannya terlebih dahulu. Irisan itu angka yang sama dari kedua himpunan ini, yaitu angka yang samanya ada 4. Angka 4 angka yang samanya. Jadi A irisan B sama dengan 4. Nah, yang ditanya A irisan B komplement. Jadi A irisan B komplement anggota himpunan semesta yang bukan yang selain angka 4 ini. Berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya di sini ada soal irisan. Sumbernya dari sini. Soalnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, himpunan B 1, 3, 5, 9, himpunan C 1, 2, 3, 4, dan himpunan D 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota-anggota dari A irisan B dan C irisan D. Sebelum menjawab pengertian irisan A dan B yaitu semua anggota himpunan S yang merupakan anggota dari himpunan A dan B. Irisan A dan B, kita mencari himpunan A dan himpunan B yang angkanya sama. Yang angkanya sama itu ada 1, 3, dan 5. Yang angkanya sama kita masukkan di sini. 1, 3, 5. Lalu yang himpunan A yang hurufnya tidak sama kita masukkan di sini. Itu ada 2, 4, 6,
7, 8. Lalu yang himpunan B-nya yang angkanya tidak sama itu di sini ada 9. Jadi jawaban A irisan B yaitu yang hurufnya yang sama ini, jadi 1, 3, dan 5. Lalu yang C irisan D itu sama aja. Kita mencari himpunan C yang angkanya sama. Yang angkanya sama yaitu ada 4. Jadi angka 4 kita masukkan di sini. Lalu yang himpunan C yang tidak sama kita taruh di sininya. 1, 2, 3. Yang himpunan D-nya ada 5, 6, 7. Jadi jawaban C irisan D ini jawabannya itu ada 4. Yang ambilnya yang di tengahnya. Jadi ini jawabannya. Diketahui soal H ini anggotanya ada 8, 9, dan 10. Dan H ini ada anggotanya ada 1 dan 2. Ditanyanya H kali H. Berarti anggota H dikalikan dengan anggota K. Berarti 8,1, 8,2, 9,1, 9,2. Terus ada 10,1, 10,2. Lalu pertanyaannya ada K kali H sama dengan berarti anggota K dikalikan dengan anggota H. Berarti 1,8, 1,9, 1,10. Lalu 2,8, 2,9, 2,10. Sudah selesai. Terima kasih. Diketahui himpunan A 11, 12, 13, dan B 9, 10, 11. Maka hitunglah A plus B. Di sini kita masukkan ke diagram Venn. Ini himpunan A dan ini himpunan B. 11, 12, 13, 9, 10, dan 11. Maka himpunan A plus B sama dengan 9, 10, 12, 13. Terima kasih. Ya, ini merupakan contoh soal berikutnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 3, 5, 7, himpunan C 3, 4, 5, dan 6. Maka A gabungan C irisan B gabungan C sama dengan titik-titik. Ini dia penggambaran diagram gabungan. Gabungan adalah himpunan yang anggota-anggotanya berasal dari himpunan A atau dari himpunan B atau kedua-duanya. Nah, sedangkan irisan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi juga termasuk anggota B. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu menentukan A gabungan C dan B gabungan C terlebih dahulu. A gabungan C. Nah, himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan C 3, 4, 5, 6. Maka jika ditulis dalam diagram 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka A gabungan C di sini akan menjadi himpunan baru, kita simbolkan saja dengan X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang B gabungan C. Di sini kita lihat himpunan B 2, 3, 5, 7 dan himpunan C 3, 4, 5, dan 6. Maka jika dituliskan dalam diagram 2, 3, 5, 7, 4, dan 6. Maka B gabungan C di sini akan menjadi himpunan baru, kita simbolkan saja dengan Y, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita sudah ketahui hasil dari A gabungan C dan B gabungan C. Selanjutnya, kita cari irisannya. Karena sudah jadi himpunan baru dan kita simbolkan, maka X irisan Y.
Jika ditaruh dalam diagram, X irisan Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka X irisan Y kita jadikan himpunan baru, kita misalkan dengan O, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Aku di sini ingin menjelaskan atau menjawab soal tentang materi yaitu operasi pada himpunan yaitu berupa selisih. Jadi di sini ada bentuk umum diagram Venn selisih A dikurang B. Berarti pengertiannya yaitu di mana A dikurang B yaitu merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Jadi di sini bisa kita lihat ya, yang himpunan A-nya diarsir, yaitu dia merupakan A dikurang B. Nah, di sini ada soal. Pertama, itu diketahui ada A, yaitu anggota himpunannya 2, 4, 6, 8, 10. B, anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9. C, anggota himpunannya 2, 3, 5, 7. D, anggota himpunannya 2, 6, 8. Jadi di sini tentukan himpunan dari yang pertama B dikurangin C, lalu soal yang kedua A dikurangin B, yang ketiga B dikurangin A, yang keempat A dikurangin D, dan yang terakhir itu D dikurangin A. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian dari contoh soal yang pertama dulu ya, B dikurangin C. Kita masukin dulu anggota himpunan B-nya berapa. Ini anggota B-nya, lalu kita dikurangin dengan anggota yang C-nya. Dan ini anggota yang C-nya. Sekarang, karena ini dikurang, penjelasan dari selisih B dikurang C itu, berarti semua anggota B tetapi bukan anggota C. Berarti yang sama kita coret dulu ya. Berarti di sini ada 3, 5, 7. Berarti sisanya yang di sini, kita lihat di sininya aja. Berarti 1 dan 9. Nah, ini jawabannya. Lanjut, kita akan bikin diagram Venn ya. Kita buat persegi panjang dulu. Lalu kita kasih bulat 2. Satukan. Setelah itu kita kasih semesta di sini. Sini dikasih B, sini kasih C. Yang sama kita taruh di tengah, yaitu 3, 5, 7. Di sini anggota B-nya 1 sama 9. Berarti di sini 2. Berarti di sini diagram Venn B dikurangin C. Setelah itu kita arsir dulu yang jawabannya, karena ini 1 dan 9. Berarti di sini arsirnya. Ini diagram Venn ya. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu A dikurang B. Kita masukin lagi kayak seperti tadi, anggota A-nya dikurangin anggota B-nya. Karena ini sudah dimasukin, kita lihat di sini ada nggak yang samanya. Kalau nggak ada yang sama, ya udah kita nggak usah coret, lalu kita langsung tulis aja ininya. Semua anggota A-nya berarti, karena nggak ada yang sama. Jadi jawabannya ini. Sekarang kita bikin diagram Venn-nya. Sama seperti tadi, kita buat persegi panjang dulu, lalu kasih bulat di tengahnya. Karena di sini nggak ada yang sama, ya udah kita tulis di sini, ini nggak usah diisi. Aku udah masukin semua anggota-anggotanya, berarti ini anggota A dan ini anggota B. Kita tulis atasnya ini berarti anggota A, sebelah sini anggota B. Berarti ini adalah diagram Venn A dikurangin B. Nah, kita jangan lupa ya, di sini kita arsir juga. Nah, dan sekarang ada soal nomor 3 itu B dikurangin A. Sama seperti tadi, kita masukin lagi anggota B-nya, lalu dikurangin lagi dengan anggota A-nya. Jadi kita kurangin. Di sini dilihat ada yang sama atau tidak. Kalau nggak ada yang sama, berarti kita masukin aja langsung yang depannya. Karena di sini ada yang sama, kita masukin semua ya. Jadi ini jawabannya. Sebenarnya ini kebalikan dari yang tadi nomor 2. Kita langsung bikin diagram Venn-nya. Kita bikin persegi panjang dulu, lalu kita bikin bulat di tengahnya. Sini kita kasih semesta. Sini B, sini A. Kita masukin, karena ini nggak ada yang sama, berarti nggak usah diisi. Ini udah aku masukin, berarti di sini ada diagram Venn B dikurangin A. Sini kita arsir ya, jangan lupa, karena ini jawabannya yang diarsir itu. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu A dikurangin D. Kita masukin lagi anggota dari A-nya, kita kurang dari anggota D-nya. Ini udah aku masukin. Di sini kita coret yang samanya dulu ya. Nah, di sini aku lihat ada yang sama. Di sini ada 2 yang sama, ada 6 dan ada 8. Jadi di sini sisanya 4 dan 10. Berarti jawabannya 4 dan 10. Kita lanjut bikin diagram Venn-nya. Aku udah bikin persegi panjang terus bulat lingkaran ada 2, terus di sini semestanya. Di sini kita tulis A dan D. Yang sama kan ada 2, 6 dan 8. Berarti 2, 6 dan 8-nya kita taruh di tengah-tengah. Lalu sisanya, sisa dari anggotanya ada 4 dan 10. Taruh di sini. 4 dan 10. Anggota D-nya kan gak usah, karena udah gak ada ya di sini. Ini berarti diagram Venn A dikurangin D. Di sini jangan lupa kita arsir. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu D dikurangin A. Kita masukin lagi anggota D-nya, lalu kita kurang dengan anggota A-nya. Ini udah aku masukin anggota-anggotanya, ini anggota D dan ini anggota A. Sini, yang sama kita coret lagi kayak tadi, kayak awal. 2 sama, 6 sama, 8 sama. Berarti di sini kan udah gak ada sisa. Berarti namanya adalah himpunan kosong. Atau bisa disimbolkan dengan seperti ini. Kenapa himpunan kosong? Karena di sini dia merupakan himpunan, tetapi tidak punya anggota lagi. Anggotanya sudah habis. Setelah itu kita bikin diagram Venn ya. Sini ada persegi panjang. Lalu kita bikin bulatan di tengahnya 2. Setelah itu kita buat semestanya. Di sini yang sama kita taruh di tengah, 2, 6 dan 8. Di sini kan kosong ya di bagian D-nya. Ini bagian A. Bagian D-nya kosong, sedangkan di bagian A-nya sisa 4 dan 10. Sebenarnya ini kebalikan dari yang tadi yang nomor 4. Jadi di sini merupakan diagram Venn D dikurangin A. Berarti yang ininya kita arsir. Ya kan kosong, namanya himpunan kosong. Terima kasih.